Gawat, Jokowi tambah hutang lagi. Terbitkan SBN 991 triliun rupiah di 2022. Di lain sisi, terbongkar skenario negosiasi Presiden dan MPR. Rakyat menjerit, Jokowi tak minta maaf sedikit pun. Tak ada empati dan rasa duka cita. 120.000 nyawa melayang. Di lain sisi, Jokowi ketakutan Habib Rizik Syihab diusulkan jadi Dubes Republik Indonesia untuk Taliban. Tim Koalisi Warga Lapor COVID-19 sangat menyayangkan tidak ada permintaan maaf sedikit pun dari Presiden Joko Widodo dalam pidatonya. Padahal pidato kenegaraan itu di sidang tahunan MPR Senin 16 Agustus. Anggota tim advokasi laporan warga lapor COVID-19, Firdaun Ferdiansyah, mengatakan bahkan tak ada ucapan bela sungkawa kepada 118.833 jiwa rakyat Indonesia yang meninggal dunia akibat pandemi COVID-19. Tidak ada kata maaf, tidak ada rasa empati kepada tenaga kesehatan, tidak ada rasa duka cita kepada rakyat yang ditinggalkan anggota keluarganya atau saudaranya akibat COVID-19. Seolah-olah membuat pengorbanan yang sudah hampir berjalan 2 tahun ini terlewat begitu saja, kata Firdaus. Firdaus mengatakan, pidato Jokowi yang menyinggung kebangkitan melawan COVID-19 adalah semu, karena tidak sejalan dengan kenyataan di masyarakat. Optimisme semu, minta maaflah kepada rakyat, tegasnya. Tak hanya itu, rakyat tidak kuat, tambah hutang lagi. Jokowi terbitkan SBN 991 triliun rupiah di tahun 2022. Pemerintah masih tetap akan menarik utang untuk memenuhi kebutuhan belanja di 2022. Rencananya, surat berharga negara atau SBN neto yang akan diterbitkan mencapai 991,3 triliun rupiah. Hal ini tertuang dalam buku Nota Keuangan 2022 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dikutip dari CNBC Indonesia, Senin 16 Agustus. Dibandingkan dalam 2 tahun terakhir, penerbitan SBN memang terlihat ada penurunan, seiring dengan semakin rendahnya defisit anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2022, rencana defisit adalah 4,8% terhadap produk domestik bruto atau Rp868. Tapi nilainya triliun. Sebagian besar pembiayaan hutang dalam RAPBN tahun anggaran 2022 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Sementara itu, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah, tulis dokumen tersebut. Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah panjang. Pemerintah tetap memanfaatkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio hutang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan hutang dalam rangka menjaga resiko pengelolaan hutang dan mendorong investasi bunga. Di lain sisi, kritik Roky Gerung soal Bamsud puji Jokowi. Tuding ada negosiasi Presiden dan MPR. Pengamat politik Roky Gerung kritik Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud yang puji Presiden Jokowi. Roky Gerung sebut ada negosiasi Presiden dan MPR lantaran Bamsud memuji kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 saat memberi sambutan di sidang tahunan MPR Senin 16 Agustus. Roky Gerung kritik Bamsud yang menyebut pemerintahan Joko Widodo telah memberi perlindungan kepada semua elemen bangsa. Melalui video yang diunggah melalui akun YouTube miliknya, Roky Gerung mengatakan, acara tersebut bukanlah sidang tahunan, karena sidang berarti mengevaluasi kinerja Presiden, yang memang sudah tugasnya MPR. Itu sebetulnya bukan sidang tahunan, karena sidang itu artinya mengevaluasi kinerja Presiden. Apalagi MPR memang ditugaskan untuk mengevaluasi, tegas Roky Gerung, Senin 16 Agustus. Roky mengungkapkan, isi sidang tersebut hanyalah pujian terhadap Presiden. Tidak ada evaluasi sama sekali.
Tapi saya nguping sedikit tadi. Itu isinya tuh puja-puji. Tidak ada evaluasi. Semua memberi semacam secara terselubung menganggap welcome Presiden Jokowi. Ketua MPR pidatonya begitu. Ketua DPD pidatonya begitu. Ungkap mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia, dilansir dari terkini.id. Rocky Gerung juga menganggap publik tidak melihat adanya persidangan, melainkan hanya kerumunan isu saja. Jadi, kita tidak melihat ada semacam persidangan di situ. Yang ada cuma kerumunan itu, kerumunan isu segala macam, ungkapnya. Jadi, itu menunjukkan memang bahwa di belakang layar ada negosiasi antara Presiden dan MPR yang kita dengar bocoran dari fraksi Demokrat, Imam Rocky Gerung. Ia juga mengatakan seolah-olah MPR maupun DPR tidak boleh lagi mengkritik Presiden karena mendapatkan bonus perpanjangan masa jabatan sama seperti Presiden. Bahwa memang seolah-olah MPR tidak boleh kritik Presiden lagi atau DPR karena nanti dia dapat bonus perpanjangan masa karena alasan COVID segala macam. Demikian juga Presiden. Sambung Rocky Gerung. Pengamat sosial dan politik yang sering berseberangan dengan pemerintah itu menyimpulkan persidangan tersebut terjadi antara pihak-pihak yang sudah bersepakat untuk menghalangi demokrasi. Jadi, ini persidangan di antara orang-orang yang sudah bersepakat untuk menghalangi demokrasi. Itu inti sebetulnya. TB Rocky Gerung. Oleh karena itu, Jokowi ketakutan Habib Rizik Syihab diusulkan jadi Dubes RI untuk Taliban. Guru Besar Universitas Indonesia atau UI menyatakan jika Rizik, mantan petualang Front Pembela Islam, Rizik Syihab, cocok mengisi jabatan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk pemerintahan Taliban di Afghanistan. Guru Besar UI, Profesor Roni Harusli, mengatakan, secara akademik, Habib Rizik cocok mengemban jabatan sebagai Dubes RI pada pemerintahan Taliban yang bakal berkuasa di Afghanistan. Lebih cocok Habib Rizik Syihab setelah bebas jadi Dubes RI di pemerintahan Taliban di Afghanistan menurut pendapat secara akademis. Karena lancar berbahasa Arab, sama persis dengan bahasa yang digunakan di Qatar, tempat pimpinan Taliban berada selama pendudukan Amerika di Afghanistan, kata Roni dalam tulisan di akun jejaring media sosial Twitter pribadinya, dikutip dari Hobbs ID. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala berharap agar Taliban bisa bersikap jauh lebih baik dari sebelumnya. Taliban akan jauh lebih moderat dibanding dengan beberapa dekade silam. Sehingga Yusuf Kala optimis, Afghanistan tidak akan jatuh dalam pertumpahan darah dan perang saudara. Saya harapkan Taliban tidak seperti yang dulu. Saya apresiasi transfer kekuasaannya secara damai, ujar JK dalam siaran persnya. Baik Taliban maupun pemerintahan Afghanistan sama-sama meyakini bahwa mereka bersaudara dan tidak akan memerangi negara yang sudah ditinggalkan oleh Amerika Serikat, sambung ia. Yusuf Kala menghimbau kepada pemerintah Afghanistan nantinya agar tetap bersifat terbuka dengan negara-negara lain guna menjalin kerjasama ekonomi. Indonesia punya peran penting di Afghanistan dalam menjajaki perdamaian kemarin, sehingga pemerintah Republik Indonesia juga harus mendukung upaya damai sekarang saat Taliban memimpin Afghanistan. Pasca penarikan tentara asing akhir bulan Agustus ini, ujarnya, saya berharap Afghanistan terbuka dengan kerjasama dengan negara-negara lain yang tidak punya kepentingan politik, tetapi kerjasama perekonomian, pungkasnya.